Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Rabu 29 November 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah atau Parjamita pasal 7 ayat 7. Sungguh pemerasan membodohkan orang berkhidmat dan uang suap merusakkan hati. Di dalam bahasa Batak dikatakan, tongon tahe pangarupaon pagi lo rohani halak napistar jala sisip mangago turoha. Demikian firman Tuhan. Meskipun kisah ini merupakan kisah mengenai curhatan hati seorang Raja Salomo, mengenai apa yang dia sudah alami di dalam kehidupannya, dan berisikan pesan-pesannya terhadap kaum muda atau generasi sesudah raja tersebut setelah sang pengkhotbah. Namun kita akan menemukan banyak sekali pelajaran-pelajaran moral, pelajaran-pelajaran etis yang dituliskan oleh Raja Salomo di dalam kitab Pengkhotbah ini. Sebagai seorang yang berhikmat, tentu dia telah melihat banyak dan mengalami banyak, beradu jawab yang banyak dengan orang-orang sejamannya begitu. Dan kita bisa lihat, Amanginang, ternyata bahkan dari zaman Raja Salomo pun sudah terjadi hal-hal yang demikian, pemerasan dan juga uang suap begitu dari jauh-jauh hari ketika masa Raja Salomo. Ini juga terjadi, dan artinya ini bukan menjadi hal baru lagi untuk sampai sekarang. Dan hal yang ditimbulkannya juga masih sama, adalah kerusakan. Begitu, ketika ada seseorang berhikmat, entah dia melakukan pemerasan, entah dia yang diperas, begitu, ini tentu akan menjadi pembodohan baginya. Akan membuat pembodohan bagi dirinya sendiri jika dia pelaku pemerasan, akan membodohkan dia ketika dia menjadi korban dari pemerasan tersebut. Dan uang suap akan merusakkan hati. Hal-hal yang seperti ini, Amanginang, yang seolah-olah telah menjadi darah daging, telah menjadi kebiasaan. Sebentar lagi kita akan masuk ke pemilu. Ada orang yang bilang ambil uangnya, jangan pilih orangnya, begitu, atau jangan ambil sama sekali, atau apalah segala macam. Orang-orang yang mau mencalonkan diri pun untuk menjadi calon legislatif, entah itu dari kita sendiri, padahal kita butuh juga suara. Amanginang, orang-orang Kristen juga butuh suara supaya kita didengar di atas sana, di DPR, di legislatif sana. Cuman orang-orang jadi sungkan. Kita bilang jangan lamain uang, tapi ketika
mereka pun naik, lalu ketika tidak dangadong pambahenan nah kata kita, ketika dia tidak berikan apa-apa, maka kita juga banyak dari kita akan kecewa, akan mengata-ngatai begitu. Jadi sudah menjadi hal yang salah. Padahal dia punya kepintaran, dia punya kemampuan, dia punya hikmat untuk itu. Tetapi ketika semuanya dihubungkan dengan uang, ini yang menjadi merusak semuanya. Orang-orang yang pemilih pun, yang tadinya punya idealisme tertentu tersendiri terhadap pemimpin yang akan dia pilih, menjadi terganggu hatinya, terganggu imannya, terganggu kepintarannya. Atau ketika ini berbicara tentang bisnisnya, pribadinya, begitu. Padahal dia tahu untuk keuntungan orang banyak, yang ini yang benar. Tapi untuk keuntungannya pribadi, yang ini yang benar. Maka akan merusak lagi. Dan dari zaman Raja Salomo itu sudah terjadi. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya? Mengenang sebisa-bisanya mari kita jauhi hal-hal yang seperti itu. Berat memang, tapi saya yakin bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang tidak mungkin begitu. Banyak lihat komedi-komedi di zaman sekarang ini. Ketika orang-orang keturunan Tionghoa, orang-orang Cina, Indo, menjual lahan, menjual tanahnya mereka, atau menjual aset mereka untuk apa misalnya? Untuk pengembangan bisnis mereka. Lalu orang-orang lokal, orang-orang Indonesia, suku-suku lainnya, ketika mau jual aset, jual tanah, untuk apa? Untuk anaknya daftar PNS, daftar polisi, daftar ini, dan yang lain-lain. Sudah menjadi rahasia umum bagi kita. Padahal si anak belum tentu harus dibantu dengan itu. Gitu. Dia punya kemampuan untuk itu, dia punya kepintaran untuk itu. Secara fisik, secara mental, dia punya kemampuan untuk masuk ke instansi-instansi tertentu itu. Tapi tak kenapa baik masyarakat bawahnya sudah terbentuk di sana, sudah menjadi rahasia umum begitu, bahwa hal-hal tersebut akan terjadi di berbagai instansi di negara kita. Maka kebijaksanaan kita masing-masing, kebijaksanaan kita, kedekatan kita dengan Tuhan juga diuji dalam hal-hal seperti itu. Mengenang dalam hal pekerjaan kita tentu ini juga akan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi sekarang tidak hanya kata korupsi yang muncul ya, tapi ada juga gratifikasi begitu. Ini sampai berdampak juga ke pendeta begitu, sampai berdampak juga ke pendeta. Perlukah menyalami pendeta dengan amplop begitu? Ini apakah ini bentuk dari gratifikasi atau tidak, atau segala macam lah, ini juga termasuk begitu. Sehingga tidak sedikit jemaat yang akhirnya berpandangan negatif dengan jemaat. Ya kalau ada yang nyalam pendetanya, maunya pendetanya nolak gitu. Sementara di satu sisi orang-orang juga senang menyalam pendetanya. Menjadi hal-hal yang dualisme seperti itu. Tapi kembalilah ke niatan kita masing-masing, kembalilah ke hikmat kita masing-masing. Sebisanya kita jangan menjadi pelaku pemerasan, jangan menjadi pelaku suap. Menjauhkan itu dari kehidupan kita, itu merusak mental kita sendiri, merusak kesehatan pikiran kita sendiri, dan tentunya merusak tatanan sosial kita. Mudah-mudahan pelan-pelan, kalaupun tadi saya katakan ini sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi darah daging di kehidupan sosial kita, tapi bukan mustahil ini suatu saat akan berhenti, akan ada titik di mana satu benang terlepas, kemudian kita akan luruskan, akan perbaiki ini sebaik-baiknya. Mari kita mulai dari diri sendiri. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk dapat menjauhi suap dan pemerasan. Kuatkan kami ya Bapa untuk melakukan firman-Mu. Jauhkan kiranya kuasa-kuasa keduniawian
yang hendak merusak iman, kepercayaan, dan mental kami. Biarlah kami tetap berpegang teguh di dalam firman-Mu. Berkati ya Bapa segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, agar kiranya berjalan penuh sukacita dan kedamaian yang daripada-Mu. Kami bersuka cita dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi untuk kita hari ini. Amang Inang, sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.